Yang satu bilang, alhamdulillah saya tidak seperti dua orang itu tuh, nggak bagus mereka. Keluar tuh, pindah. Jadi konsepnya berbuat baik, berbuat buruk. Yang baik akan menutup yang buruknya. Jadi yang baik-baik dari Anda tuh didatangkan, diganti. Yang jelek dikeluarkan, yang baik didatangkan. Di balik apa yang tidak Anda sukai itu, Allah sedang merancang satu hal yang terbaik apa yang Anda butuhkan. Jangan main-main tuh. Ini nggak mudah. Silahkan buka tafsirnya Syekh Mustafa Al-Maraghi. Tafsir Al-Maraghi. Ya, itu diantara para Syekh Al-Azhar. Beliau punya kitab tafsir namanya Tafsir Al-Maraghi. Ya. Buka oleh antum Tafsir Al-Maraghi. Masuk kemudian kepada Quran surah ke-9 ayat 122. Dan beberapa keterangan tafsir yang lain menguatkan juga pendapat ini. Perhatikan. Dalam situasi jihad fisik saja. Ada jihad fisik nih. Jihad. Itu status menuntut ilmu yang seperti ini. Disamakan nilai pahalanya dengan yang jihad fisik. Maka kata Syekh Mustafa Al-Maraghi, kalau tidak ada panggilan jihad fisik, sedang tidak ada jihad ke medan perang, tidak ada jihad angkat senjata, maka secara otomatis jihad menuntut ilmu nilainya naik di atas jihad fisik. Saya ulang ya. Ayat ini turun menyamakan pahala jihad ilmu dengan jihad fisik. Jadi kalau ada orang berangkat ke jihad fisik dengan berangkat ke majelis ilmu untuk berjihad, nilainya sama-sama fi sabilillah. Serupa. Maka secara nalar gampang dipahami, kalau tidak ada panggilan jihad fisik, sementara yang jihad ilmu ini masih berkembang di majelis ilmu, banyak pengajian dan sebagainya, maka nilai berangkat ke majelis ilmu itu nilainya melebihi jihad fisik. Sepanjang panggilan jihad fisik ini tidak ditemukan. Saya tanya pada Anda, kalau Anda ditawarkan sekarang, tawarannya banyak. Anda yang tinggal di sekitaran sini saja, perhatikan berapa peluang mendapatkan pahala syahid yang datang hampir setiap hari. Al-Azhar, As-Salam, Al-Ihsan, geser ke sana nanti ada Masjid Baitur Rahim, ke sana ada Al-Ikhlas, sana ada Al-Ihsan lagi. Berapa banyak setiap hari Anda ditawarkan wafat dalam keadaan fi sabilillah. Dan pahalanya banyak. Kan rumus pahala itu ketika didapatkan menggugurkan dosa. Gini nih. Ini ada di hadis Muslim, riwayatnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau antum mengerjakan kebaikan, lalu mengerjakan keburukan, maka yang baik ini akan menutupi yang buruk. Pahalanya diambil, nutup keburuknya. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Ambil yang baiknya, tutup yang buruknya. Misal, sekarang antum sholat subuh, keluar dari sini, lihat orang misalnya, terlihat nampak kasat mata seakan-akan tidak sholat subuh. Dia olahraga. Lu Anda katakan, Anda gunjingkan misalnya. Coba lihat tuh. Manusia cita-cita masuk surga. Tampang begitu, pengen surga. Subuh enggak. Enggak kayak kita ya. Iya, misal ya. Begitu kalimat itu keluar, itu seketika pahala sholatnya dipindahkan kepada orang yang zalimi itu. Langsung pindah. Terus yang satu datang, kenapa? Itu iya, nggak nyangka ya, nyangka. Yang satu bilang, alhamdulillah saya tidak seperti dua orang itu tuh, nggak bagus mereka. Keluar tuh, pindah. Jadi konsepnya berbuat baik, berbuat buruk, yang baik akan menutup yang buruknya. Anda berbuat jujur, besok berbuat dusta, maka yang jujur akan menutup yang dustanya. Demikian seterusnya. Nah sekarang yang mau saya tanyakan adalah, adakah orang yang selama hidupnya sampai sekarang tidak berbuat dosa? Saya tanya pada Anda, siapa yang tidak punya dosa boleh angkat tangan? Nggak apa-apa, silakan angkat aja, saya pulang. Anda lebih layak untuk mengajar. Tidak, siapa yang dosanya sedikit boleh angkat tangan. Yang dosanya agak banyak boleh angkat tangan. Yang dosanya banyak angkat tangan. Tahan. Dah, turunin. Sekarang saya ganti nih, ini sering saya katakan seperti ini. Siapa yang pengen masuk surga, angkat tangan. Turun. Siapa yang pengen surganya Firdaus, angkat tangan. Turun. Siapa yang pengen surganya bersama Nabi, angkat tangan. Tuh manusia paling aneh. Antum pengen masuk surga tapi ngaku banyak dosa. Gimana cara berpikirnya? Nabi Adam diperkenankan salahnya sedikit keluar dari surga. Antum banyak pengen masuk. Gimana cara berpikirnya? Cara berpikirnya gugurkan kesalahan ini. Gugurkan, hapuskan dosa ini.
Bagaimana cara ngapusnya? Lihat tadi konsepnya. Pahala itu akan menggugurkan dosa. Nutup. Maka cara cerdasnya adalah carilah amalan-amalan yang menghasilkan pahala banyak. Sehingga dosa-dosa ini akan seketika ditutup. Habis seketika. Ini yang disebut dengan amalan cerdas dalam beramal saleh. Maka Nabi memberi rumus disebut dengan namanya sedekah jariyah. Sedekah itu kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik namanya sedekah. Bukan berarti harus mengeluarkan uang masukin kotak, bukan. Itu satu di antara jenisnya. Setiap perbuatan baik disebut dengan sedekah. Zakat itu sedekah. Quran surah 9 ayat 103. Infak itu sedekah. Quran surah kedua ayat 264. Salat itu sedekah. Menuntut ilmu itu sedekah. Nah teman-teman, kalau Anda merasa banyak dosa dalam kehidupan, cari amalan-amalan yang kira-kira pahalanya itu bisa menggelembung menutup peluang dosa yang pernah kita kerjakan. Contoh ya, antum punya uang 50.000, antum belikan misalnya uang ini, makanan, lu sedekahkan pada seseorang, pahalanya ada, paling minimal 700 kali lipat. Kalau makanan ini kemudian jadi energi, jadi tenaga, lalu kemudian dia sholat, dari pahala sholat itu antum dapat bagiannya. Tapi kalau sudah habis energinya, maka selesai pahala antum, 50.000. 50.000 ini antum gunakan untuk membeli mushaf, lalu berikan kemudian kepada penghafal Quran. Simpan, entah disimpan di masjid atau langsung berikan kepada ma'had penghafal Quran, berikan pada santrinya. Pertanyaan saya, berapa banyak pahala yang dibacakan oleh penghafal Quran dari setiap hurufnya? 10. Satu huruf 10. Dan tidak akan pernah ada penghafal Quran yang menghafal Quran setiap hari cuma satu huruf. Dari siapa mushafnya nih? Bapak Fulan, dia udah banyak pahalanya, sehuruf aja. Nun, dah ganti mushaf. Gak ada. Dan penghafal Quran itu kalau sudah menghafal pasti diulang-ulang, gak pernah sekali. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Berapa pahalanya? Ada yang lebih banyak daripada itu. Datang ke majelis ilmu, kata Imam An-Nawawi, maka Anda akan mendapatkan pahala yang berlimpah lebih daripada apa yang tadi disampaikan. Niatnya aja udah tercatat sebagai jihad. Mau berangkatnya aja itu sudah, kalau wafat langsung syahid. Kalau Anda bertobat di perjalanan sambil istighfar itu, maka istighfarnya menggugurkan dosa. Sebanyak apapun dosa Anda, kalau benar tobatnya, wafat di perjalanan, belum nyampe ke majelis ilmu, itu langsung statusnya syahid, dijamin dengan surga. Pernah satu orang membunuh 100 orang. Kisahnya sangat viral. Membunuh 100 orang, mau tobat. Ketika mau tobat, apa yang disarankan oleh syekhnya pada saat itu? Silahkan cek pertama kali. Dia bukan disarankan untuk memperbanyak puasa pada saat itu. Dia bukan disarankan untuk memperbanyak sholat. Dia tidak disuruh untuk langsung baca Al-Quran. Tapi pertama kali kata syekhnya, datangi majlis ilmu Syekh Fulan di sana. Karena beliau paham, syekh ini punya kelebihan dalam membimbing orang lain. Ini adab sesama ustadz. Kalau Anda mengetahui bahwa ustadz yang lain lebih mampu mengajarkan pada kebaikan, arahkan kepadanya. Jangan dipaksakan mengajarkan sesuatu yang belum Anda kuasai. Apalagi membatasi orang lain untuk belajar pada orang lain lebih mampu, itu dosa. Dosa. Silakan cek. Imam Asy-Syafi'i menganjurkan belajar pada Syekh Fulan. Imam Ahmad menganjurkan belajar pada Syekh Fulan, dan seterusnya. Tapi yang paling menarik teman-teman, ketika dia berangkat, di jalan dia beristighfar kepada Allah, taubat. Sedangkan orang taubat dicintai oleh Allah. Quran surah kedua ayat 222. Lihat ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang taubat. Jadi Allah itu sangat mencintai pelaku maksiat yang mau tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Allah itu lebih mencintai pelaku maksiat yang mau tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Begitu cinta Allah diturunkan, maka cinta kaidahnya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31 itu bersanding dengan istighfar. Permohonan ampun dan ampunan langsung dari Allah. Jadi kalau Allah mencintai seorang hamba, itu otomatis yang pertama kali diberikan ampunan dari dosa. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka yang diberikan pertama kali bukan dunia, ampunan dari dosa.
Makanya jangan kaget kalau antum datang ke masjid pertama kali, mau tobat, mau zikir, sholat, khusyuk, pulang-pulang keluar dari masjid, sepatu hilang, sendal hilang. Cari dulu, kalau nggak ketemu, itu kemungkinan dua. Kemungkinan pertama, amanah antum menggunakan sandal dan sepatu itu sudah selesai. Dan bersyukurlah karena amanah itu dituntaskan dalam keadaan berbuat baik dan beribadah kepada Allah. Karena dia akan bersaksi di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itu semua yang kita kenakan, kita pijak akan bersaksi di hadapan Allah. Dan sandal itu akan bicara, ya Allah, saya dituntaskan tugasnya oleh si fulan ketika saya dibawa ke masjid untuk beribadah kepadamu. Allahu Akbar. Kemungkinan kedua, Allah ingin membebaskan Anda dari harta-harta yang haram. Karena rizkinya pencuri, itu rizkinya yang haram. Dia yang baik-baik dari Anda itu didatangkan, diganti. Yang jelek dikeluarkan, yang baik didatangkan. Gitu cara berpikir. Jadi kalau Anda berpikir seperti itu, tenang, nyaman menyikapinya. Kadang-kadang terlihatnya tidak menyenangkan, tapi di balik itu Quran surah kedua ayat 216. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Di balik apa yang tidak Anda sukai itu, Allah sedang merancang satu hal yang terbaik apa yang Anda butuhkan. Jelas sampai sini?